Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wijaksono Setiawan, dengan link 082011333063. Di sini saya berasal dari Universitas Airlangga, tepatnya prodi S1 Fisika. Kesempatan di sini saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban dari kuis sistem cerdas, yaitu memprediksi perkembangan metaverse di Indonesia. Oke. Nah, dari PPT yang akan saya jelaskan terdapat beberapa konten atau isi, yaitu pertama adalah latar belakang, yang kedua variabel utama, ketiga data yang mendukung, dan keempat adalah program. Program yang saya gunakan adalah program Python. Tepatnya kita menggunakan Google Colab ya. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang yang pertama. Oke, metaverse adalah sebuah alam semesta dalam konsep virtual yang penggunanya memiliki akses ke avatar digital yang memungkinkan mereka hidup, beraktivitas, dan berinteraksi satu sama lain selayaknya dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia digital tersebut. Sampai saat ini, metaverse belum diluncurkan dan hanya sebatas teknologi masa depan. Tetapi dasar dari metaverse itu sudah ada, yaitu dapat kita sebut sebagai AR atau augmented reality dan VR atau virtual reality. Oke, mesti banyak yang bertanya, kenapa sih saya mengambil metaverse? Apalagi teknologi ini belum masihlah prototype. Kenapa dibilang prototype? Karena sampai saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan di dunia yang hanya sebatas investasi, dan penggerak yang paling utama adalah perusahaan Meta. Mungkin kalau yang belum banyak tahu tentang Meta, itu adalah perusahaan Facebook sih. Facebook itu udah berganti nama jadi Meta, dan itu merupakan kemungkinan cikal bakal terbentuknya metaverse. Jadi ketika kita ingin memanfaatkan metaverse, kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dulu dengan perusahaan Meta, karena hampir sebagian besar proyek dari metaverse itu dikerjakan oleh perusahaan Meta. Oke, mungkin alasan yang pertama itu yaitu kenapa sih saya mengambil tema atau judul ini. Yang kedua, alasan yang mana adalah sangat realistis, yaitu sangat sesuai jika Indonesia masuk ke bidang metaverse. Kenapa sangat sesuai? Mungkin bisa kita lihat dari jumlah penduduk dulu deh. Jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 200 juta lebih. Nah, ya, dan ini tuh empat terbesar ya di dunia. Oleh karena itu sangat cocok ketika para penduduk itu berpindah ke dunia virtual, apalagi banyak penduduk Indonesia yang sangat gemar untuk bermain smartphone ataupun ya smartphone sih. Nah, jadi sangat realistis bagi Indonesia untuk masuk ke bidang tersebut. Oke, yang kedua adalah dapat meningkatkan pendapatan devisa jika dikelola dengan baik. Nah, mungkin kenapa saya langsung bisa bilang ke devisa? Ketika kita bisa memanfaatkan metaverse, sebagai salah satunya adalah wisata. Indonesia merupakan negara dengan banyak sekali tempat wisata, karena ya gimana lagi 17.000 pulau, mesti dalam satu bangunan terdapat minimal satu tempat wisata. Jika kita bisa memasukkan wisata, kita membentuk wisata tersebut di metaverse, maka akan membuat kita menjadi lebih bagus, kemana kita dapat memanfaatkan keuntungan yang ada. Keuntungan tersebut mesti bisa dijadikan pendapatan ataupun pekerjaan. Oke. Nah, saya mengutip dari seorang pakar, yaitu Peter Lydian, akan ada profesi baru di metaverse dan profesi lain yang diamplifikasi. Kerjaan kreator akan menjadi penting banget. Nah, kalau kreator AR kita sudah top 3 dunia dari sisi jumlah. Oleh karena itu berarti dengan adanya metaverse mesti profesi baru, pekerjaan baru mesti akan ada, dan pekerjaan yang sudah ada mesti akan lebih mudah. Gampangnya ketika kita bekerja di kantor, kita tidak perlu untuk susah payah ke kantor, dan kita bisa mengaksesnya lewat dari rumah. Kerja itu work from WHO berarti WFO, work from online kan. Nah, atau WFH, work from home. Tetapi avatar yang kita lakukan itu seperti pekerja asli, tidak hanya online saja. Oke. Nah, selanjutnya dari tabel konten yang tadi kan ada variabel utama ya. Nah, variabel utama ini terdiri dari teknologi, koneksi internet,
pengguna sosial media, aktivitas, dan mata uang digital. Oke. Saya penjelasan yang pertama adalah teknologi. Sampai saat ini teknologi metaverse yang benar-benar itu masih belum ada, dan tahapan paling besar terrealisasi adalah perusahaan Facebook atau sekarang dikenal sebagai Meta. Semakin meningkatnya penggunaan teknologi terutama pada mesin cerdas AI atau artificial intelligence, VR, virtual reality, AR, augmented reality, dan lain sebagainya, maka akan meningkatkan adanya metaverse di Indonesia. Yang kedua adalah koneksi internet. Semakin cepat koneksi internet yang dimiliki Indonesia, maka akan meningkatkan adanya peluncuran metaverse di Indonesia. Gampangnya ketika metaverse sudah diluncurkan secara global, maka Indonesia akan menjadi negara yang diutamakan. Nah, benefit yang stabil akan mempermudah kita untuk mengakses semua hal, dan sekarang perbaikan dan peningkatan jaringan 5G, 4G terus digencarkan. Nah, selanjutnya adalah pengguna media sosial. Nah, Indonesia merupakan negara keempat terbesar bagi pengguna sosmed di dunia. Dengan ketertarikan tersebut sangat meyakinkan bahwa Indonesia akan sangat berpotensi untuk merasakan dampak adanya metaverse. Ya, gampangnya itu ketika kita sudah tertarik dengan adanya sosmed, maka mesti untuk metaverse sendiri mesti akan sangat memungkinkan, karena fitur-fitur sosial media mesti akan dimasukkan ke dalam VR tersebut, seperti chat, interaksi yang menggunakan interaksi satu sama lain. Oke. Selanjutnya adalah mata uang digital atau alat tukar menukar. Jika pada saat metaverse diluncurkan secara global, maka penting harus diperhatikan adalah alat tukar menukar di dalam dunia virtual tersebut. Jika Indonesia bisa memanfaatkan alat tukar menukar tersebut, maka pasti akan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, baik itu bidang ekonomi, hiburan, politik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah aktivitas. Aktivitas ini tidak mengenal jarak dan batas, dan juga tidak mengenal waktu juga ya. Kita dapat mengakses metaverse di mana saja dan kapan saja. Kita dapat berkomunikasi secara langsung lewat avatar kita, baik itu melakukan aktivitas pendidikan, bermain game, sosialisasi, interaksi satu sama lain, dan bekerja. Oke, itu merupakan variabel utamanya. Ini selanjutnya adalah data yang mendukung. Oke, data yang mendukung terdiri dari variabel utama dengan beberapa komponennya, seperti yang dijelaskan di sini. Ada yang teknologi, yaitu AR dan VR, koneksi internet, ini lebih ke 5G-nya. Yang selanjutnya adalah pengguna dunia maya atau pengguna dunia maya itu sosial media dan gaming. Yang selanjutnya adalah mata uang digital, aktivitas, yaitu dapat berupa bekerja, pendidikan, wisata. Nah, kelas targetnya itu adalah terlaksana 1 dan tidak terlaksana adalah 0. Data latihnya akan saya jelaskan nanti. Oke, untuk data latihnya sendiri itu adalah seperti ini. Oke, karena di sini harus kita jumlahkan atau angkakan, maka untuk koneksi internet 5G merupakan 1 dan 4G adalah 0. Oke, seperti juga dengan dolar dan rupiah. Jika dolar sama dengan 1, rupiah sama dengan 0. Oke, untuk status, jika prediksi kita terlaksana maka adalah 1, dan jika tidak terlaksana adalah 0. Oke. Nah, setelah adanya data latih tersebut, maka kita akan melanjutkan ke program. Program di sini seperti yang saya dikatakan di awal itu adalah menggunakan Python ya. Oke, langsung aja kita ke Colab-nya, Google Colab. Nah, oke, yang pertama adalah mengimpor library yang digunakan ini adalah NumPy, Matplotlib, Pandas. Nah, setelah itu kita akan mengimpor Excel yang tadi atau dataset yang tadi ke dalam Python ini, atau ke dalam program tersebut ya, itu dengan cara dataset. Oke, seperti ini. Setelah itu kita dapat membedakan antara variable independent dan dependent. Saya
apa ya, mungkin seperti mengaplikasikannya ketika X adalah yang independen dan Y adalah dependent. Oleh karena itu ketika kita bentuk atau kita run akan menghasilkan seperti ini. Oke. Nah, setelahnya kita akan menggunakan encoding. Encoding di sini adalah membentuk kode-kode ketika ada huruf ataupun angka yang tidak bisa di-run. Di sini dapat berupa dari import lembar encoder, one hot encoder. Selanjutnya adalah lembar encoder sendiri kita untuk yang X1, langsung X2 juga. Setelah itu kita akan mengimpor lagi. Nah, setelah proses pengimporan dan datanya itu terbentuk angka yang bisa diakses dengan angka, maka setelah itu kita akan membuat itu antara data training, test, data training dan test. Ketika data prediksi adalah yang ditrain sendiri. Oke, seperti X train, X test, Y train, Y test. Nah, setelah itu kita jelaskan X train itu apa dan X test itu apa. Oke, dengan cara itu SC fit transform seperti itu. Nah, dalam melakukan prediksi kita harus mesti kita membutuhkan klasifikasinya dulu. Oke, untuk mengklasifikasi dapat menggunakan keras ya. Keras itu hampir seperti library juga sih. Kita mengimpor library keras model dan keras layer. Nah, untuk klasifikasinya itu dapat berupa keras model sequential. Nah, setelah itu kita akan dari ANN atau artificial neural network itu terdapat, yaitu adalah input layer, hidden layer. Ketika hidden layer, di sini saya menggunakan dua hidden layer. Setelah itu inputnya merupakan yang di atas tadi. Oke, nah ini merupakan inputnya. Ini merupakan inputnya, itu adalah hidden layer, dan ini juga masih hidden layer, dan yang tadi adalah output layer. Nah, setelah itu kita akan mengklasifikasinya dalam bentuk binary, dan setelah itu adalah tingkat akurasinya. Nah, untuk akurasi sendiri kita dapat mengiterasikan sampai 100. Oke, dari iterasi yang pertama itu dapat akurasi sekitar 0,25, dan hingga akurasi yang terakhir yaitu yang 100 adalah 0,87, atau akurasi adalah 87,5%. Nah, menurut saya akurasi tersebut sudah tinggi. Artinya data yang kita data training yang kita ajukan itu adalah hampir sekitar 13,5 nya itu adalah benar. Oke, kamu 87,5% itu benar. Oke, setelah kita mendapatkan data training, maka kita akan menggunakan prediknya. Untuk predik adalah menggunakan Y-nya. Y prediknya adalah lebih dari Y predik lebih dari 0,5. Maksud dari 0,5 adalah ketika data yang kita peroleh 0 sampai 0,5 berarti adalah 0 atau false, dan 0,5 sampai 1 adalah true. Oke, setelah itu kita buat dalam bentuk matriks. Kita dapat mengimpornya. Setelah itu tinggal kita buat akurasi skor. Nah, akurasi dulu adalah 0,66. Oke, mungkin itu sekian dari penjelasan mengenai ANN dan kuis dari sistem cerdas itu prediksi perkembangan metaverse di Indonesia. Oke, jika ada salah kata dari saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Salam. Thank you.